Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di program terbaru kami, Pupdek. Apa itu Pupdek? Pupdek adalah bangunan atas yang terletak pada buritan kapal. bukan, ini kan program, kok pengertiannya gitu. Nah, jadi Pupdek itu akronim dari Podcast Perkembangan Dakwah dan Cerita Kampus. So, dalam acara ini kita bakal ngebahas tuntas suatu permasalahan dari narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Berhubung masih episode pertama kan ya. Nah, semoga dari audiens bakal betah nih sama obrolan kita. Oke, di episode ini kita telah kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan sangat istimewa pokoknya. Siapa lagi kalau bukan ketua kita sendiri, Ketua Umum SKI PPNS Kabinet Sahabi, Mas Arif Al-Aziz. Assalamualaikum Mas Aziz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Semoga pendengar ini juga sehat semuanya ya dalam masa pandemi ini. Mungkin ini Mas, untuk kesibukan saat ini selain berkuliah di PPNS ya sebagai anak kapal yang tiap hari harus mengendalikan LMS ini, mungkin ada suatu kegiatan lain nih Mas yang dilakukan sama Mas Aziz. Iya, baik. Selain perkuliahan ya. Jadi dari saya sendiri karena mayoritas masih beraktivitas di rumah ya. Jadi kuliah online ini dari saya kebanyakan masih di rumah. Jadi seringnya beraktivitas membantu orang tua, lalu mengurusi adik dan lain-lain. Nah, lalu di organisasi sendiri kebetulan saya diamanai juga di SKI. Jadi untuk kegiatannya juga insya Allah cukup padat, dari per minggu maupun per bulan juga baik program kerja maupun agenda juga cukup padat. Lalu selanjutnya saya juga diamanai sebagai santri di pesantren mahasiswa SDN Iptek di Jalan Keputih. Nah, dari pesantren mahasiswa ini juga cukup banyak kegiatannya, dari pembinaan tiap hari, lalu pelatihan dan aktivitas lainnya. Jadi memang walaupun kuliah online begini, tapi aktivitas masih cukup padat untuk saya sendiri. Iya, jadi lumayan padat juga ya untuk kegiatan dari Mas Aziz ini. Meskipun di masa pandemi ini yang kebanyakan kita kan berkegiatan di rumah ya. Begitu teman-teman. Mungkin ini Mas, kita kan sebentar lagi mau menghadapi bulan Ramadan kan ya. Seperti biasa mungkin ya, kita kalau bulan Ramadan yang paling identik adalah Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Mungkin ini Mas, dari Mas Aziz sendiri kira-kira sudah mempersiapkan apa saja sih untuk tahun ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk bulan Ramadan tahun ini memang persiapan dari saya sendiri memang cukup menjadi sorotan bagi saya ya. Jadi persiapan terkait mental dan juga fisik itu juga sudah saya persiapkan ya, walaupun memang progresnya mungkin belum signifikan. Jadi untuk persiapannya sendiri mulai dari persiapan mental itu bagaimana saya sendiri mengatur ibadah, baik ibadah wajib di sini sholat, lalu membantu orang tua dan lain-lain, itu saya maksimalkan di situ. Lalu untuk ibadah-ibadah sunnah juga mulai saya persiapkan juga dengan baik. Nah, memang di awal terasa agak susah ya memang untuk membiasakan ibadah-ibadah khususnya ibadah sunnah, karena memang dari beberapa bulan ke belakang memang dari saya sendiri kurang menentukan fokusan di situ. Jadi mulai bulan Rajab kemarin saya sudah coba untuk memfokuskan diri terkait ibadah-ibadah tersebut, dan alhamdulillah beberapa ibadah sendiri mungkin sudah mulai rutin ya, walaupun dari frekuensi sendiri belum semaksimal yang saya inginkan. Jadi harapannya dari saya sendiri terkait ibadah-ibadah tersebut itu bisa
semaksimal mungkin seperti itu, khususnya di ibadah wajib itu sendiri. Lalu untuk persiapan fisik sendiri, karena kita tahu ya bahwa puasa itu merupakan ibadah yang berpengaruh terhadap fisik juga, dan pengaruhnya itu sangat baik, dan itu pun harus dipersiapkan dengan baik. Nah, misalkan dari fisik sendiri, misalkan dari kita olahraga, lalu mungkin tidak tidur begadang ataupun tidak begadang. Nah, itu kan salah satu contoh dari saya sendiri, itu yang mungkin beberapa perilaku yang mungkin mulai saya terapkan seperti itu. Nah, jadi persiapan mental dan persiapan fisik itu sangat penting dalam persiapan bulan Ramadan ini, karena ya seperti kita tahu bahwa bulan Ramadan ini spesial, dan persiapannya pun harus spesial seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, persiapan dari Mas Aziz sendiri dalam menghadapi bulan Ramadan itu persiapan mental dan juga fisik, karena bulan Ramadan ini kan bulan yang spesial gitu. Jadi pahala kita kan akan dilipat gandakan kalau beribadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah kita itu harus di-push, jangan cuma nge-push ranking ML saja teman-teman semua ini ya. Baik Mas, mungkin berkaitan dengan ibadah tadi ya Mas, apakah dari Mas Aziz sendiri ada suatu target atau capaian yang ingin diraih gitu untuk memaksimalkan dalam farming pahala di bulan Ramadan ini Mas? Ya, baik, terkait target ya di bulan Ramadan. Ini memang penting sekali ya bagi saya sendiri, target di bulan Ramadan, bahwasannya ketika sesuatu itu tidak ada target, maka kita kan nggak tahu sudah seberapa jauh kita, seperti itu. Nah, untuk target saya sendiri di awal-awal itu di 10 hari pertama itu saya terkait ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah itu frekuensinya di awal-awal masih kecil. Maksudnya misalkan dari sholat sunnah duha katakan ya, itu dari saya mulai dari 2 rakaat lalu 4 rakaat, dan itu saya dari target itu saya buat bertahap seperti itu, karena dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu dari prinsip saya haruslah dari target ataupun dari kualitas maupun kuantitas ibadah itu harus naik juga. Nah, jadi dari saya sendiri itu mulai dari awal Ramadan lalu ke pertengahan Ramadan lalu ke akhir Ramadan itu mulai ditingkatkan untuk kualitas dan kuantitasnya. Nah, untuk target secara spesifik dari saya memang terkait sholat wajib ya, khususnya sholat wajib sendiri, dari saya sendiri saya targetkan untuk bisa berjamaah untuk 5 waktunya, lalu untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran di sini juga sesuatu yang spesial seperti itu di bulan Ramadan. Nah, dari saya sendiri ada target untuk menghafal beberapa surah di juz 29 seperti itu, karena dari pesantren mahasiswa sendiri di SDM Iptek juga diberikan fasilitas untuk itu, jadi mempermudah juga untuk terkait hafalan itu. Dan memang benar-benar lingkungan ataupun di PESMA mahasiswa, pesantren mahasiswa SDM Iptek sendiri itu sangat mendukung juga terkait amalan-amalan ibadah itu. Jadi memang lingkungan di sini juga berperan cukup penting bagi target-target saya pribadi, khususnya di persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Nah, jadi seperti itu. Intinya di saya target secara spesifik mungkin masih di sholat, lalu di membaca Al-Quran, dan itu tiap minggu ataupun di serangkaian Ramadan itu haruslah bertahap dan meningkat seperti itu. Mungkin itu. Ya baik Mas, berarti memang dari Mas Aziz ini memang sudah benar-benar siap gitu ya untuk masuk di bulan Ramadan, karena sudah memiliki target-target dan juga ada sesuatu yang memang ingin dicapai. Dan memang benar teman-teman bahwa ibadah itu memang kita harus berprogres dari yang kecil dulu, baru nanti bisa ditingkatkan terus menerus dan bisa istiqomah dalam
menjalankannya sehingga bisa mendapatkan pahala yang besar sekali, apalagi jika kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, pastinya nih Mas, di SKI PPNS sendiri sebagai lembaga yang menaungi mahasiswa muslim di kampus Kapal Tercinta kan ya, pastinya ada dong ya program khusus yang memang dilaksanakan di bulan Ramadan gitu. Dispesifikkan bahwa ini kegiatannya adalah untuk memuliakan bulan Ramadan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, biar pendengar kita semua ini mengerti apa sih kegiatan yang akan dilakukan oleh SKI PPNS dalam memuliakan bulan Ramadan ini. Iya, baik, terkait kegiatan di bulan Ramadan ya. Dari SKI PPNS sendiri sudah merencanakan jauh-jauh hari ya teman-teman semua. Itu kegiatan ada 2 kategori. Itu yang pertama terkait kegiatan offline, kita masih mengusahakan di kampus. Ini masih proses untuk mengajukan proposal dan semoga bisa diterima ataupun disetujui oleh direksi. Dan yang kedua adalah kegiatan dengan tipe online. Nah, untuk kegiatan offline sendiri kita ada beberapa kegiatan, diantaranya Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan sendiri seperti kajian-kajian dalam rangka menyambut bulan Ramadan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kobar. Nah, ini atau buka bareng. Nah, buka bareng di sini ini menarik kalau bisa dilaksanakan di tahun ini ya, karena di tahun kemarin kita belum bisa melaksanakannya, dan kalau memang dilaksanakan memang benar-benar euforia atau atmosfernya itu benar-benar terasa di buka bareng itu, karena dari beberapa tahun yang lalu, nah itu sudah sempat dilaksanakan buka bareng ini di Masjid Bahrul Ulum PPNS seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada tarawih bersama. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini insya Allah juga dari SKI PPNS juga mengajukan untuk kegiatan tarawih bersama ini. Lalu selanjutnya adalah bagi-bagi takjil. Nah, bagi-bagi takjil ini insya Allah kami laksanakan beberapa kali selama bulan Ramadan, dan targetnya di area kampus dari PPNS. Lalu selanjutnya adalah sahur on the road. Nah, sama seperti bagi-bagi takjil yang sebelumnya. Nah, ini soal juga akan dilaksanakan beberapa kali, namun tidak setiap hari, karena juga mengingat terkait sumber daya manusia ataupun dari dananya itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada buka bersama anak yatim. Nah, ini kita rencanakan untuk mengunjungi langsung ke panti asuhan dari anak yatim itu. Jadi nanti kegiatannya insya Allah itu akan berupa sharing-sharing juga, lalu ada buka bersama anak yatim. Lalu selanjutnya ada PPNS Cinta Subuh. Nah, ini berupa sholat subuh berjamaah dan juga kajian setelah sholat subuh itu. Lalu selanjutnya adalah Tadarus Ramadan. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwasannya ketika selesai sholat tarawih, biasanya di desa-desa ataupun di wilayah sekitar kita itu kan seringkali diadakan tadarus bersama. Nah, ini insya Allah nanti juga akan dilaksanakan di Masjid Bahrul Ulum PPNS seperti itu. Nah, memang dari kegiatan offline yang sudah saya sebutkan tadi beberapa, itu kan masih proses pengajuan ya teman-teman. Jadi mohon doanya juga agar bisa terrealisasi dan kita benar-benar bisa merasakan ya euforia daripada Ramadan di kampus itu sendiri. Ya, luar biasa sekali ya. Memang dari SKI PPNS sendiri juga telah menyiapkan sebegitu banyak program teman-teman untuk kita bisa bersama-sama memuliakan bulan suci Ramadan ini. Ya, antara lain tadi kan sudah disebutkan ada bagi-bagi takjil, buka bareng seperti itu ya. Nah, mungkin saya tertarik dengan kata-kata dari Mas Aziz tadi terkait dengan yang buka bareng itu kita bisa benar-benar merasakan euforia dari
Ramadan ini. Nah, mungkin ini Mas bisa sedikit diceritakan bagaimana euforia kita bisa melakukan Ramadan di kampus. Nah, mengingat tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 kemarin kan kita juga sudah terdampak ya untuk pandemi COVID-19 ini sendiri, dan memang masih berlangsung sampai sekarang, sehingga mungkin dari saya sendiri yang memang maba tahun 2019 kan, yaitu belum pernah merasakan sama sekali gimana hype-nya suasana Ramadan di kampus gitu, sambil kuliah, sambil bengkel, mungkin nanti kita puasa sambil bengkel gitu kan ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas untuk Ramadan di 2 tahun yang lalu, seperti itu Mas. Ya, baik, terkait euforia Ramadan di kampus ya secara offline. Jadi memang benar, memang ketika euforia ataupun ketika Ramadan kita bisa di kampus ataupun offline, itu memang benar-benar terasa dibandingkan saat Ramadan kita masih offline ataupun masih online. Nah, itu kan jauh berbeda kalau menurut saya sendiri. Kalau di online sendiri kita cuma mendengarkan kajian, lalu mungkin buka puasanya juga bareng masing-masing keluarga. Nah, itu memang ada nikmat tersendiri. Cuma kalau memang dilihat dari kacamata kita sebagai mahasiswa, nah itu dari kekeluargaan antar mahasiswa masih kurang seperti itu. Nah, untuk salah satu contoh ya terkait Ramadan offline sendiri, nah saya beberapa kali mengikuti juga di tahun 2018 insya Allah itu masih sempat dilaksanakan secara offline dari berlayar itu sendiri. Nah, di situ kami dari SKIP PNS itu mengadakan beberapa kegiatan yang sama seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti buka bareng, lalu tadarus bareng. Nah, namun di sini yang berbeda adalah ketika kita mulai kuliah ya dari pagi, mungkin mulai 7:30 atau jam 8 itu sampai sore menjelang berbuka. Nah, itu kita di situ padat dengan kegiatan seperti itu. Mulai dari kuliah, lalu pulang kuliah katakanlah jam 4 sore begitu ya. Nah, itu sudah dinanti sama kajian menjelang berbuka. Nah, itu kan sudah mendapatkan yang dinamakan apa ya? Mungkin keberkahan seperti itu ya. Karena kita dari pagi sampai sore itu ya insya Allah akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, kuliah kan juga kebaikan seperti itu teman-teman. Lalu kita mulai kuliah dari pagi sampai sore, sorenya juga mendengarkan kajian. Nah, itu kan juga sebuah kebaikan. Lalu dilanjutkan dengan buka bareng. Nah, buka bareng di sini kalau di tahun yang offline itu kita menggelar ataupun seperti makan bareng gitu ya. Kalau di desa-desa biasanya pakai daun pisang seperti itu. Nah, kalau dari kemarin di Masjid Bahrul Ulum itu kita pakai plastik seperti itu. Lalu ditambahi kertas minyak insyaallah. Nah, lalu di atas situ ada lauk dan nasinya seperti itu. Nah, jadi kita makan bareng-bareng di situ, mulai dari mahasiswa, lalu dosen-dosen, bahkan juga ada yang berkumpul, alhamdulillah. Jadi kita benar-benar merasakan nikmatnya berbuka di situ bareng teman-teman. Nah, sambil ngobrol di situ juga menceritakan mungkin waktu kuliah tadi ada hal yang menarik. Nah, itu juga menjadi bumbu-bumbu Ramadan offline waktu buka bersama. Nah, lalu setelah buka bersama sendiri kita lanjut di sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah juga. Nah, setelah sholat tarawih sendiri kita ataupun kami dari SKIP PNS itu mengadakan tadarus Ramadan. Nah, di sini yang mungkin mayoritas merasakan euforia sendiri mungkin dari fungsionaris sendiri ya, karena yang paling mungkin mayoritas ataupun paling banyak berpartisipasi di tadarus Ramadan juga dari fungsionaris sendiri. Nah, di situ kita merasakan bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk merancang lalu melaksanakan mengeksekusi daripada kegiatan hari itu. Nah, ketika akhir kan ya di tadarus Ramadan itu di akhir hari pada hari itu, nah itu kita sama-sama di situ membersihkan dari piring, dari
gelas yang sudah dipakai waktu buka bersama. Nah itu kan juga merupakan suatu kebaikan yang luar biasa dari kita menyiapkan lalu sampai membersihkan, seperti itulah. Nah di situ mungkin bagi sebagian orang apa sih ini, cuma kayak menyiapkan lalu membersihkan, kita kayak sebagai apa ya, kayak mungkin kurang kerjaan atau gimana. Nah tapi ketika seseorang itu bisa memaknai hal itu bahkan mereka kan nggak kapok gitu loh. Jadi akan berusaha terus-menerus untuk ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah itu sangat senang sekali insya Allah untuk melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus seperti itu. Ya, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan dari Mas Aziz tadi, bahwa sebenarnya mungkin kalau kita maknai ya, saat ini kita kan tidak bisa berRamadan di kampus, itu dekat dengan keluarga ya, memang benar. Namun jika kita bisa melakukan kegiatan puasa di bulan Ramadan ini di kampus, itu sebenarnya kita juga tetap dekat dengan keluarga, yaitu keluarga sesama mahasiswa, dimana mungkin perasaan senasibnya itu benar-benar benar-benar terasa gitu. Kita sebagai sesama mahasiswa yang jauh-jauh datang dari berbagai penjuru kota yang ada di Indonesia, bahkan ya bersama-sama datang ke PPNS, terus kita memang bersungguh-sungguh untuk melakukan kuliah, terus menuntut ilmu gitu. Apalagi di bulan Ramadan pastinya akan mendapatkan banyak pahala tersendiri, dan juga disambung dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang diadakan oleh SKI PPNS. Nah, jadi makin gak sabar nih teman-teman buat bisa Ramadan di kampus lagi. Ya mungkin kita berdoa saja semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera merasakan feel-nya, hype-nya juga dari melakukan kegiatan bulan Ramadan di kampus. Mungkin ini Mas, yang terakhir ya, karena obrolan kita sudah cukup panjang juga, ada suatu kiat-kiat tersendiri apa enggak Mas dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Dan juga mungkin ada closing statement juga dari Mas Aziz. Monggo Mas. Ya baik, terkait persiapan ataupun kiat-kiat itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya bulan suci Ramadan itu merupakan salah satu bulan yang mulia ya, bulan suci yang dimana kita sebelum memasukinya itu pasti butuh persiapan. Jangankan memasuki bulan Ramadan ya, ketika kita mau mulai kuliah saja itu pun pasti butuh persiapan. Katakanlah pagi ya, kuliah jam 8 itu pasti sebelum jam 8 lah. Itu idealnya kita mempersiapkan baik dari laptop atau PC ataupun dari gawai kita masing-masing. Nah itu kan pasti butuh persiapan. Nah apalagi bulan Ramadan ya yang mulia ini, bagaimana kemudian ketika kita melakukan suatu ibadah di bulan Ramadan, maka itu pahalanya akan ditingkatkan atau dilipat gandakan. Bagaimana kemudian pada hari itu ataupun pada bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan lalu bagaimana kemudian pada hari itu orang-orang yang beriman berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah mungkin salah satu contoh dari para ulama, bagaimana kemudian beliau rahimahullah itu mempersiapkan bulan Ramadan dari 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau dibagi dalam satu tahun dibagi dua bagian, nah itu beliau pada 6 bulan yang setelah Ramadan itu beliau mempersiapkan untuk bulan suci Ramadan ini. Nah bagaimana dengan kita ya teman-teman semua, beliau saja yang mungkin hafal Al-Quran, lalu hafal ribuan hadis, itu masih mempersiapkan, masih memfokuskan untuk persiapan sebelum Ramadan. Apalagi kita yang mungkin
dari saya sendiri aja, mungkin sholat masih belum bisa berjamaah 5 waktu, lalu dari sholat sunnahnya masih bolong-bolong, lalu dari sodakohnya juga masih minim. Nah itu apakah kita tidak malu begitu kalau tidak persiapan menghadapi bulan Ramadan? Nah ini nasihat juga untuk diri saya sendiri, pada khususnya dan umumnya pada teman-teman semua. Semoga kita bisa memaknai dan mempersiapkan menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Lalu untuk kiat-kiatnya sendiri memang banyak sekali ya kiat-kiat untuk menghadapi ataupun menjalani bulan Ramadan, dan diantaranya tadi untuk persiapan mental dan fisik itu benar-benar harus diperhatikan. Karena ya kalau kita persiapan mental saja lalu dari fisik kurang, maka ada kemungkinan di tengah Ramadan ataupun bahkan di awal Ramadan kita jatuh sakit. Nah itu kan juga berpengaruh nantinya pada kualitas maupun kuantitas dari ibadah kita, seperti itu. Nah lalu yang paling penting memang dari mental, bagaimana kemudian kita mempersiapkan ibadah-ibadah kita, lalu fikih daripada ibadah-ibadah kita juga kita pelajari. Nah, kita kan tahu ya, ala ilmu qoblal qouli wal amal, bagaimana ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Nah itu juga menjadi suatu poin yang harus kita tandai seperti itu ya. Kita camkan di situ bahwasannya belajar agama di sini sangat penting teman-teman. Jadi mungkin bagi sebagian kita yang mungkin masih berpikir ngapain sih ikut kajian, buang-buang waktu, mending ngelakuin ini ngelakuin itu. Nah ya memang ketika seseorang belum katakanlah dalam suatu arena kolam renang seperti itu ya. Nah orang kan nggak akan tahu kondisi di kolam renang itu sebelum dia mencebur gitu kan, sebelum dia menyelam ke kolam renang itu. Nah begitupun juga dengan para penuntut ilmu, bagaimana kemudian mereka bisa menebak-nebak kalau mereka belum pernah merasakan bagaimana kemudian atmosfernya, bagaimana kemudian mereka berkumpul dengan orang-orang yang berusaha menjadi baik, berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang benar-benar sangat penting untuk difokuskan seperti itu. Nah, jadi belajar agama lalu persiapan baik fisik maupun mental itu juga dimaksimalkan, dan semoga kita mendapatkan bulan Ramadan yang benar-benar spesial, baik dari segi ibadah maupun dari segi pemaknaan seperti itu ya teman-teman semua. Lalu untuk closing statement ya, jadi untuk sekian banyak yang saya sampaikan tadi, mungkin ada kesalahan juga, mohon maaf, tapi khususnya ya nasihat-nasihat tadi untuk diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan teman-teman semua. Jadi bukan berarti saya di sini sebagai mungkin narasumber yang dipilih teman-teman itu bukan berarti yang paling soleh, itu bukan juga. Nah jadi ini sebagai amanah juga sharing-sharing juga, dan pada akhirnya kita semua sama-sama berharap bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena kita nggak akan pernah tahu teman-teman bahwasanya apakah bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir bagi kita, kan kita nggak tahu kan ya. Nah oleh karena itu mari persiapkan dengan baik, mari kelola diri ini dengan baik, mari dekatkan diri ini dengan kalamullah, dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian ketika satu huruf saja kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan, itu kan Masya Allah. Apalagi besok-besok di bulan Ramadan. Maka dari itu, nah dari masing-masing diri kita dulu perbaiki dengan baik. Lalu kalau bisa ataupun step selanjutnya adalah saling sharing ataupun saling mengingatkan antara saudara-saudara kita sama muslim. Jadi memang itu semua butuh proses ya teman-teman, butuh proses dan bertahap. Kita nggak bisa instan seperti itu, no shortcut proses ya teman-teman. Jadi harapannya
Ramadan yang akan datang itu bisa kita persiapkan dengan baik, dan semoga kita senantiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah datanya dari saya sendiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aziz atas penyampaiannya untuk edisi pertama kita pada Pupdek ini. Dan sekali lagi mungkin bisa saya review sedikit ya tadi, bahwa sebelum masuk di bulan Ramadan itu kita memang harus benar-benar mempersiapkan antara fisik, mental, dan juga ilmu kita dalam beribadah, dalam melaksanakan amalan. Karena sejatinya ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita dapatkan dalam Pupdek edisi pertama ini. Dan mengingatkan juga bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki tanggungan di Ramadan tahun lalu, harap Anda segera menyelesaikan tanggungan Anda itu ya. Jangan ditunda-tunda, karena ini waktunya sudah sangat mepet gitu teman-teman. Nah, mungkin ini juga pesan untuk teman-teman ya, bahwa bulan Ramadan ini sudah sangat dekat dan kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Baiklah, kita akhiri untuk Pupdek edisi pertama ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya betah untuk mendengarkan obrolan-obrolan kita di episode yang berikutnya. Saya Odi Senal Mahali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.